Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandanwangi. Saya dari program studi manajemen dengan NIM 19416261201467. Saya di sini akan mempresentasikan atau melaporkan hasil dari kerja praktek saya selama 2 bulan pada klinik jantung Hermantoni, di mana terhitung dari tanggal 14 Februari hingga 14 April 2022. Di sini saya mengambil judul mengenai perencanaan keuangan. Latar belakang saya mengambil judul perencanaan keuangan yaitu dikarenakan perencanaan keuangan merupakan hal yang penting dalam menghadapi kebutuhan serta keinginan yang tidak pasti. Perencanaan keuangan juga dilakukan dengan tujuan mengatur alokasi uang yang diperoleh agar digunakan secara tepat dan efektif atau terencana. Kesehatan keuangan sering dianggap penting bagi dijadikan barometer dari posisi kompetitor perusahaan serta daya tarik investor. Menentukan kekuatan serta kelemahan keuangan organisasi juga penting untuk mengembangkan strategi yang efektif. Adanya beberapa fasilitas pelayanan yang disediakan membuat pengembangan ini membutuhkan keuangan yang harus direncanakan agar keuangan yang dikeluarkan dapat terorganisir secara baik. Perencanaan keuangan ini juga mampu menjadikan pengelolaan keuangan yang baik dalam memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan. Atas dasar itu, saya mengambil perencanaan keuangan dijadikan judul dalam laporan kerja praktik saya. Gambaran umum perusahaan. Awal mula berdirinya klinik jantung Hermantoni ini berasal dari praktek pribadi Dr. Hermantoni Heart Center gitu kan. Jadi praktek dokter jantung, dokter spesialis jantung pribadi, awalnya dari pribadi, yaitu namanya almarhum Dr. Haji Hermantoni SPJP FIH. Beliau membuat praktek ini di Jalan Tarumanegara nomor 3, Dusun Tanjung Pura atau Kelurahan Tanjung Pura, kemudian Kecamatan Karawang Barat, di mana sekarang klinik Hermantoni ini di bawah naungan PT Mitra Jasa Medika. Dengan adanya Dr. Hermantoni ini, beliau terus mengembangkan usahanya hingga tidak hanya ada dokter spesialis jantung, melainkan ada dokter spesialis umum, kemudian ada juga dokter spesialis dalam, serta adanya fisioterapi. Kemudian untuk profil usahanya, di sini ada klinik jantung Hermantoni, merupakan sebuah klinik khusus jantung yang memberikan pelayanan kesehatan bagi para pasien yang memerlukan pelayanan penanganan gawat darurat, rawat jalan, bahkan pelayanan untuk rawat inap. Dengan seperti diketahui bahwa ini klinik jantung, dengan diagnosa sakit itu sakit jantung, adapun sakit penyakit dalam, bahkan kita juga ada dokter umum sehingga masih bisa untuk diperiksa oleh dokter umum. Tuh. Klinik ini berdiri pada tahun 2005. Kemudian lokasinya seperti yang tadi saya sebutkan, lokasinya berada pada Jalan Tarumanegara nomor 3, Kelurahan Tanjung Pura, Kabupaten Karawang Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Nah, tadi dijelaskan bahwa untuk saat ini klinik jantung Hermantoni mempunyai 3 dokter ya. Yang pertama dokter umum, yang kedua adalah yang unggulannya ini adalah dokter penyakit penyakit jantung atau spesialis jantung dan pembuluh darah. Kemudian yang ketiga adanya dokter penyakit dalam.
Bahkan ada juga disebutkan adanya fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka atau landasan teorinya mengenai judul yang saya ambil, di mana saya akan mulai dengan pengertian dari manajemen itu sendiri. Menurut Malayu SP Hasibuan, bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian Fejal Rifai pun mengutarakan bahwasannya manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pendayagunaan sumber daya lainnya secara efisien dan efektif serta produktif, merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan lainnya atau suatu tujuan. Adapun yang menyebutkan bahwasannya manajemen melibatkan koordinasi dan mengawasi aktivitas kerja lainnya sehingga kegiatan mereka selesai dengan efektif dan efisien. Arti dari efisien itu sendiri adalah mendapatkan hasil output terbanyak dari input yang seminimal mungkin. Sedangkan efektif adalah melakukan hal yang benar, yaitu melakukan sebuah pekerjaan yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Itu adalah menurut Stephen P. Robbins. Sedangkan menurut saya manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang proses mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien di masa yang akan datang. Yang selanjutnya ini mengenai perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan adalah proses perkiraan modal yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan bisnis operasional, yaitu proses perumusan kebijakan keuangan dalam kaitannya dengan penyediaan aset, investasi, dan pengelolaan dana organisasi. Perencanaan keuangan ini dalam proses perumusan tujuannya, kebijakannya, prosedurnya, programnya, dan anggaran yang mengacu pada kegiatan keuangan organisasi. Jadi, perencanaan keuangan ini berarti menyediakan dana yang sesuai. Yang kedua yaitu menyediakan keseimbangan yang tepat antara dana masuk dan dana keluar. Yang ketiga yaitu persiapan program pertumbuhan dan pengembangan yang menjamin keberlanjutan atau keberlangsungan jangka panjang organisasi. Dan yang keempat yaitu pengurangan kapasitas mengenai perubahan pasar yang memungkinkan dihadapi oleh organisasi. Dan yang kelima, ini adalah perencanaan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pertumbuhan organisasi. Dan yang terakhir, yang keenam, membantu memberikan stabilitas dan profitabilitas. Adapun proses dalam melakukan perencanaan keuangan, yaitu proses dalam melakukan perencanaan keuangan ini ada 6 tahap menurut Vesna. Nah, menurut Vesna, ini 6 tahapan ini yang pertama adalah menentukan situasi keuangan saat ini. Menentukan situasi keuangan saat ini yaitu dengan dapat diartikan bahwasanya sebagai menentukan situasi yang berkaitan dengan pendapatan biaya, kewajiban, pinjaman, serta piutang yang perusahaan miliki. Yang kedua yaitu mengembangkan tujuan keuangan. Mengembangkan tujuan keuangan ini harus dilakukan analisa. Analisanya itu analisa kebutuhan untuk mencapai keinginan yang harus ditentukan dan menentukan tujuan dan investasi untuk keamanan keuangan di masa depan. Nah, yang ketiga ini yaitu mengidentifikasi tindakan alternatif
Mengidentifikasi tindakan alternatif ini dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan tindakan, perluasan situasi, tindakan baru, kreativitas dalam pengambilan keputusan, kemudian mempertimbangkan solusi alternatif yang dapat menghasilkan keputusan yang lebih efektif. Yang keempat yaitu mengevaluasi alternatif. Mengevaluasi alternatif ini mempertimbangkan kondisi di mana kegiatan bisnis akan dilakukan, nilai-nilai organisasi dan kondisi ekonomi saat ini di lingkungan perlu dievaluasi, di mana aset yang akan diinvestasikan, biaya apa yang akan dikeluarkan untuk produksi, juga untuk mengevaluasi resiko dan informasi apa yang akan digunakan untuk membuat keputusan yang relevan. Yang kelima yaitu mengenai membuat dan menerapkan rencana tindakan keuangan. Untuk membuat dan menerapkan rencana keuangan ini berarti mengembangkan rencana, yaitu memilih cara untuk mencapai tujuan keuangan gitu. Semua karyawan diwajibkan untuk menerapkan rencana aksi keuangan ini agar untuk menyediakan aset, berinvestasi, memelihara investasi, juga menyediakan saham atau obligasi atau juga reksadana. Yang terakhir yaitu mengevaluasi dan merevisi kembali. Nah, dalam mengevaluasi dan revisi kembali rencana ini berarti dinamis melacak implementasi rencana, mengevaluasi keputusan, keuangan, dan juga beradaptasi dengan perubahan baru dalam faktor pribadi, sosial, dan ekonomi. Pelaksanaan kerja praktek ini saya laksanakan pada Klinik Jantung Hermantoni yang dilakukan selama 2 bulan, terhitung dari tanggal 14 Februari hingga tanggal 14 April tahun 2022. Pada pelaksanaan kerja praktek ini saya ditempatkan pada divisi keuangan, namun tidak terus menerus pada divisi tersebut. Saya juga membantu para karyawan di sana untuk melakukan seperti stock of name, logistik, kemudian melayani administrasi pasien, baik rawat jalan, rawat inap, bahkan juga pasien medical check up. Kemudian juga saya mendaftarkan pasien, awalnya saya mendaftarkan, kemudian hingga menyelesaikan administrasi. Pendaftaran ini juga saya ikuti dengan melakukan pencarian status dari pasien tersebut. Perencanaan keuangan ini dikeluarkan dari beberapa unit yang memiliki kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan ini harus diprioritaskan. Dipilih mana yang benar-benar dibutuhkan saat ini ataupun tidak gitu. Perencanaan keuangan ini disusun per tahun. Yang dibuat dari Klinik Jantung Hermantoni itu tahun 2021, sedangkan yang saya rancang yaitu pada tahun 2022 di masa yang akan datang. Unit-unit dalam Klinik Jantung Hermantoni ini adanya unit penunjang medis dan keperawatan, kemudian adanya HRD dan umum, kemudian ada marketing, ada keuangan, ada manajemen. Sehingga dalam Klinik Jantung Hermantoni ini terdapat 6 unit. Dalam kebutuhan pengeluarannya bisa dilihat bahwasannya pada tahun 2021 dan 2022 itu berbeda. Di mana rancangan 2021 itu tidak adanya kenaikan ya. Sedangkan pada tahun 2022 yang saya rancang adanya kenaikan 62%. Di mana kenaikan itu adanya di penunjang medis. Pada penunjang medis ini dilihat bahwasannya adanya penambahan alat kesehatan serta juga adanya obat-obatan yang meningkat, dikarenakan
pasien terus bertambah, sehingga kebutuhan obat pun ikut bertambah. Bahkan untuk alat-alat medisnya itu pun selalu bertambah dikarenakan pasien yang dirawat inap ini pun membutuhkan alat-alat tersebut. Sehingga kenaikannya bisa dilihat mencapai 62% dari tahun 2021. Tugas yang dilakukan atau tugas utama yang dilakukan oleh saya selama kerja praktik di Klinik Jantung Hermantoni ini yaitu membuat rencana keuangan setiap unit yang didasari dari tahun-tahun sebelumnya saya lihat, kemudian saya analisa, sehingga saya susun rencana keuangan ini selama 1 tahun untuk tahun 2022. Pembuatannya ini dengan tahapan saya menganalisa terlebih dahulu rencana-rencana yang sebelumnya, kenaikan-kenaikannya, kemudian juga saya riset dengan harga-harga yang sekarang, seperti itu. Kemudian ada tugas pendukung yang dilakukan, seperti yang tadi saya paparkan bahwasanya untuk tugasnya itu yang pertama saya membuat laporan harian pendapatan dan pengeluarannya dari 2 shift. Untuk kasirnya ini, untuk pengelolaan keuangannya dari kasirnya ini saya membuat laporan dari 2 shift 1 dan shift 2. Kemudian yang kedua yaitu membantu melakukan pelayanan administrasi pada pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap. Dan yang ketiga yaitu melakukan pengecekan barang-barang kebutuhan pada logistik dan melakukan pendataan kebutuhan setiap unit, dan saya menyebarkan form-form untuk unit-unit mengisi form tersebut, mengisi form kebutuhan tersebut, sehingga saya bisa melihat kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, kemudian saya memberikan harga dengan harga pasar yang saat ini, sehingga saya bisa membuat rencana keuangan seperti yang sebelumnya saya buat. Kemudian yang ketiga yaitu membantu melakukan pendaftaran pasien dan mencari status pasien, seperti itu. Permasalahan dan solusi untuk permasalahannya tersendiri yaitu pada klinik jantung ini masih melakukan rencana keuangan bulanan, belum membuat rencana tahunan, sehingga saya membuatkan rencana tahunannya yang kemarin itu tahun 2021, namun tetap berdasarkan laporan keuangan setiap bulannya. Kebutuhan tiap unit ini jadi tidak didata secara per tahun namun per bulan. Sebetulnya untuk pendataan ini memang tetap harus dilakukan per bulannya, nah tetapi per tahunnya pun harus ada seperti itu, agar nanti pembuatan laporannya ini bisa dibaca secara general gitu, agar tidak membingungkan yang membaca. Solusinya ya dibuatkan laporan perencanaan per tahun agar owner atau pemilik usaha ini membaca laporan rencana keuangan kita itu lebih mudah, tidak per bulan. Untuk laporannya pun tetap disingkat gitu, jadi nggak terlalu panjang, seperti itu. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya yaitu setelah dilakukannya kerja praktik yang dilaksanakan pada Klinik Jantung Hermantoni, ini penulis mendapatkan pembelajaran atau pengetahuan dalam menyiapkan yang pertama yaitu pembuatan laporan perencanaan keuangan. Tiap unit tidak hanya membuat laporan secara bulanan, melainkan juga membuat laporan perencanaan keuangannya secara tahunan agar mempermudah untuk membaca laporan tersebut. Yang kedua, pengeluaran terbesar yaitu adanya pada
obat-obatan atau pada unit penunjang medis, di mana kenaikan akan terus meningkat. Pada penunjang medis ini adanya obat-obatan yang terus meningkat karena obat-obatan jantung ini, terutama ya untuk obat-obatan jantung, sulit untuk didapatkan di apotek-apotek luar, bahkan di luaran. Harus memerlukan resep dokter serta jarang dijual gitu, untuk spesialis penyakit jantung. Jadi kita tidak hanya melayani pembelian obat dari dalam atau setelah konsultasi dengan dokter, melainkan kita juga menerima pembelian obat dari luar, namun tetap harus dengan resep, sehingga pengeluaran obat-obatan itu dihitung sangat besar. Untuk sarannya, penyusunan anggaran ini harus disesuaikan dengan kebutuhan atau dananya pun harus dialokasikan secara baik agar efektif. Dan untuk penyusunan anggarannya tidak dilakukan hanya pada 1 bulan saja, melainkan 1 tahunan juga. Adapun periode per 6 bulan juga, agar anggaran tersebut mudah dibaca dan diketahui oleh sang pemilik dari perusahaan tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.